kalau kamu bisa menjawab pertanyaan itu dalam naskah proposal kamu, ya insya Allah bisa lolos deh naskah proposal kamu, ya kan? Tanpa terasa, kita akan sampai pada penghujung tahun 2022, bulan Desember 2022. Dan tentu itu punya makna yang luar biasa buat kalian para pejuang skripsi. Baik yang sedang menyiapkan proposal kah, atau sedang melakukan penelitian, ya, sedang menyusun laporan skripsinya, naskah skripsinya, atau bahkan ada yang sedang menunggu ujian skripsi, atau ada bahkan yang menunggu wisuda. Luar biasa ya. Saya akan melakukan review ya singkat terhadap apa yang sudah kalian lakukan di 2022 ini untuk menjadi bekal di 2023. Ya, tunggu. Kita minum dulu ya. Alhamdulillah segar sekali. Baik, kita langsung akan bahas saja. Nah, tentu review ini sangat tergantung dengan tahapan mana saat ini kalian berada. Nah, misalnya kalian yang sedang di persiapan penyusunan proposal. Satu hal saja yang ingin saya tekankan ya, saya ingatkan kepada kalian. Kalau menyusun proposal, perhatikan bahwa alasan penelitian itu menjadi sangat penting. Kenapa penelitian ini dibuat? Kenapa penelitian ini layak dilakukan? Nah, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan itu dalam naskah proposal kamu, ya insya Allah bisa lolos deh naskah proposal kamu, ya kan? Nah, bagian itu tentunya diletakkan paling utama di bagian latar belakang. Ya. Di situ kamu tuliskan fenomenanya, bisa dari fenomena dunia nyata, bisa dari fenomena literatur terkini ya, atau state of the art-nya. Kemudian susun permasalahan penelitiannya apa masalah penelitiannya. Jangan tiba-tiba langsung ke pertanyaan penelitian, yaitu namanya loncat ya, logikanya nggak nyambung dong. Nah, dari situ susun lagi, lihat apa teori yang digunakan, apa metode penelitiannya, dan bagaimana rencana penelitiannya. Nah, itu poin-poin penting bagi kalian yang sedang menyusun proposal penelitian. Cek lagi tuh, checklist-checklistnya seperti apa. Buat kalian yang saat ini pada tahap melakukan penelitian, tentu yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana mendapatkan akses terhadap data. Baik apapun pendekatan penelitian yang kamu lakukan, apakah itu kualitatif ataupun kuantitatif, akses terhadap data menjadi sangat penting, terutama buat yang kuantitatif misalnya. Apakah ada data-data sekunder berupa ya numerik, angka dari statistik gitu ya, yang harus kamu cari, bisa kamu dapatkan. Atau misalnya kamu mengumpulkan data melalui kuesioner, apakah sampelnya sudah terpenuhi ya, jumlahnya sudah terpenuhi. Nah, silahkan kamu cek lagi gimana caranya. Karena dengan memperoleh data yang cukup ya, itu nanti baru bisa dilakukan analisis datanya. Tanpa data yang cukup, yang valid, yang bagus ya, yang reliable, tentu tidak bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, demikian juga yang menggunakan pendekatan kualitatif. Bagaimana kamu punya akses terhadap informasi, data dalam pendekatan kualitatif. Apakah kamu bisa melakukan observasi? Apakah kamu bisa melakukan wawancara misalnya? Apakah kamu juga bisa melakukan focus group discussion? Atau juga melakukan pengumpulan data-data kualitatif dari dokumen-dokumen yang ada. Nah, adanya di mana dokumen-dokumen itu? Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Setelah itu, datanya ada, dilakukan analisis. Kalau yang kuantitatif tentu dengan tools-tools statistik misalnya, silahkan dalam proposal apa yang sudah kamu janjikan, metode penelitian yang dipakai ya kan, lakukan uji statistiknya. Dan ini ingat bahwa uji statistik itu baru satu tahap. Yang paling penting lagi setelah pembuktian hipotesis, kemudian bagaimana interpretasi hasil. Nah, ini yang seringkali kalian lupa, bahwa setelah uji statistik, hipotesisnya ada, terbukti apakah tidak gitu ya, diterima atau ditolak begitu, terus kamu tidak melakukan interpretasi. Nah, ini yang kurang, yang salah. Cek lagi. Nah, bagi yang melakukan pendekatan kualitatif, tentu harus lihat
Sama halnya ketika data-data sudah terkumpul, bagaimana kalian melakukan triangulasi data, ya, kemudian cek-recek lagi, ya, cross-check, member checking kah, kemudian bagaimana mengumpulkan, mungkin kamu lakukan pengelompokan ya, di clustering, di coding tematik begitu, ya misalnya, ya, atau secara frekuensi ada terminologi-terminologi yang sering muncul. Nah, kemudian kamu analisis, kamu interpretasikan dari satu sumber dengan sumber yang lain, ditriangulasikan. Nah, dengan demikian nanti akan ketemu, ya, satu analisis yang menarik. Nah, kalau kualitatif kan itu, ya, hal-hal yang sifatnya kualitas, insight, ya, pelajaran-pelajaran, mungkin ada pola-pola tertentu yang bisa dicapai atau ditemukan. Nah, ini tahapan penulisan ini menjadi penting, ya. Nah, bagi kalian yang sampai pada tahapan nunggu ujian atau sidang skripsi, tentu yang tidak kalah penting adalah menyiapkan materi presentasi. Nah, di video-video saya juga ada tuh, ya, banyak materi-materi presentasi seperti apa. Silahkan kamu cari, ya, di channel ini, ya. Nah, kamu cek juga. Di situ saya sampaikan formula-formulanya. Nah, secara singkat, hal yang paling utama adalah bagaimana kamu presentasi itu padat, singkat, tapi juga komprehensif, ya. Biasanya maksimal 10 menit deh, ya, 10 menit presentasi. Di situ saya sampaikan bagaimana kamu bisa menuliskan, memaparkan skripsi kamu dalam 8-10 slide. Nah, atau maksimal 10 slide. Kalau 10 slide, 10 menit, rata-rata satu slide kan 1 menit, ya. Walaupun semuanya tidak rata 1 menit seperti itu. Silahkan cek dalam bagaimana paparan pendahuluannya, gitu, ya. Latar belakangnya, dalam metode penelitian, secara teori. Nah, yang paling penting adalah di analisis data, atau di situ sampaikan juga findings, ya, analisis, findings, result, gitu, ya, discussion maksudnya. Ada hasilnya, mau ada diskusinya atau interpretasi, dan kemudian kesimpulan, rekomendasi atau saran. Nah, ini ada video saya yang membahas tentang formula ini, silahkan kamu cek di sini. Nah, dari situ selain materinya, kamu harus rehearsal, kamu harus latihan, ya. Latihan kamu bisa menggunakan timekeeper, ya, menggunakan stopwatch atau handphone kamu misalnya, ya. Kamu bisa latihan di depan kamera, direkam dulu, gitu, ya, menggunakan handphone aja, dilatih kira-kira dalam setiap slide itu berapa menit atau berapa detik, kemudian apakah flow-nya sudah enak atau belum dari awal sampai akhir, dan berapa lama. Nah, lalu minta masukan dari teman kamu kah atau orang tua kamu, kayak gini udah cocok belum, ya, udah ngerti belum kalau saya ngomong seperti ini, sesuai dengan laporan dan penelitian saya dalam skripsi saya belum dalam naskahnya. Nah, itu, ya, silahkan. Oh iya, yang juga nggak kalah penting itu kamu memaparkan, membuat slide-nya harus variatif, ya. Jangan kopas naskahnya ke situ, tapi ambil poin-poin pentingnya, ya, pointers, ya. Saya selalu bilang bahwa poin yang powerful, gitu, ya, tulis di situ, dan ada ilustrasi, gambar, ya, kemudian ada tabel kah, ada mungkin grafik, ya, atau literatur apa yang menarik, yang jadi ada kaitan antara poin-poinnya dengan ilustrasinya, yang membuat kamu yang lebih penting. Jadi ingat kalau kamu lihat slide itu, lihat poin itu, lihat gambar itu, jadi ingat apa temuan penelitian saya dan saya harus ngomong apa. Itu menarik, ya. Jadi ini harus kamu sampaikan, perlu latihan lagi. Nah, yang berikutnya adalah buat kalian lagi menunggu wisuda. Wah, yang menunggu wisuda ini yang paling enak, ya, paling seneng, ya, karena sudah melewati masa-masa ujian skripsi, gitu kan, ujian sidang skripsi. Di sini kamu harus perhatikan adalah kamu harus melakukan revisi, ya, revisi terhadap naskah skripsi kamu. Pasti ada revisi sekecil apapun, gitu, ya. Dan ingat berapa lama diberikan revisi itu, 1 bulan kah, ya. Biasanya juga maksimal, ya, nggak sampai segitu. Setelah itu revisi yang kamu lakukan, kamu harus kepada penguji lagi, ke pembimbing lagi, ke jurusan, ya, ke kampus, syarat-syaratnya apa, cek lagi, ya, apakah ada syarat-syarat menuju wisuda yang harus kamu penuhi. Apa misalnya, kalau di kampus saya di Binus University ada community development, ya, harus 30 jam, terpenuhi belum, gitu, ya. Ada
poin-poin untuk kegiatan. Nah, mahasiswa mengikuti kegiatan nggak gitu ya? Udah 120 jam belum gitu ya? Ini contoh-contoh saja. Di kampus kamu tentu punya aturan-aturan tersendiri. Nah, poinnya adalah penuhi semua syarat-syarat untuk wisuda. Ingat ya, wisuda itu selebrasi juga ya. Bentuk rasa bersyukur atas pencapaian kamu dan perjuangan kamu, dan juga support dari orang tua kamu, teman-teman dekat kamu, dan semuanya ya mendukung kamu. Kamu kabarkanlah ya kepada orang tua, saudara, atau teman-teman kamu ya. Bisa nggak nanti hadir misalnya bersama-sama dengan kamu. Ya, ini perayaan kecil ya, atau yang terpenting juga sih ya, bersejarah buat kamu ya. Karena sarjana biasanya sekali ya. Boleh juga sih sarjana beberapa kali nggak apa-apa, tapi wisuda biasa sarjana sekali aja ya, udah cukup. Nah, di situ kamu wartakan ya, kamu kabarkan kepada orang tua kamu. Mereka butuh persiapan kah? Butuh cuti kah? Hari kapan kah kamu ingat wisudanya gitu ya? Apakah perlu mungkin ada foto-foto ya kan? Ada dokumen-dokumen apa yang perlu kamu submit kepada jurusan atau pada universitas. Nah, itu ada beberapa hal yang bisa jadi review di 2022 gitu ya, dimanapun tahapan kalian. Nah, yang penting kamu tetap semangat. Nah, di akhir 2022 ini ada hal yang penting juga. Apapun tahapan-tahapan yang sedang kamu lakukan, kamu berikan hak kepada badan kamu ya, kepada tubuh kamu, kepada pikiran kamu. Mungkin kamu ada break sebentar. Ya, biasanya kalau akhir tahun ya agak slow sedikit ya. Nah, mau ada yang liburan kah, mau ada yang hanya di rumah saja, nggak apa-apa. Tapi mungkin agak menyingkirkan sedikit naskah skripsinya, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kemudian kamu fresh, kamu ketemu teman, ketemu saudara, atau bersama keluarga. Nanti di 2023 siap genjot lagi. Nah, nanti lihat ya video saya tentang persiapan ya, sukses kelar skripsi di 2023. Demikian, semoga bermanfaat ya, sukses buat kamu semua. Selamat akhir tahun ya 2022, dan selamat juga tahun baru 2023. Berjuang skripsi, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak.